Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan dari PPT yang kelompok kami buat. Baik, untuk kelompok kami adalah kelompok satu dan anggota Fania Talita Liandoko NRP 1. Saya salah satu ikut saya ini NRP 02 dan teman saya Andri Badru Tamami NRP 03. Baik, di sini saya akan membahas tentang OPM. Jadi apa yang dimaksud dengan penguat operasional atau OPM? Operational Amplifier atau lebih dikenal dengan istilah op-amp adalah salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Nah, sebuah rangkaian op-amp memiliki dua input, yaitu input inverting dan satu input non-inverting serta memiliki output. Berikut adalah gambarnya. Oke, lanjut. Di sini adalah sedikit sejarah dari op-amp. Pengembangan rangkaian terpadu IC telah ada sejak 1960. Rangkaian terpadu itu merupakan susunan antara transistor, dioda sebagai penguat beda, dan pasangna Darlington. Kemudian pada tahun 1963, Desi Fairchild memperkenalkan IC op-amp pertama kali, MIUA 702 MIUA. Baik, ini adalah sekilas sejarah. Khususnya ini adalah kekurangan op-amp. Ada tiga kekurangan op-amp, yaitu yang pertama, jadi daya simetris. Penguat operasional memerlukan satu daya simetris dengan tegangan positif dan negatif yang sama, yang dapat menjadi keterbatasan dalam beberapa aplikasi. Yang kedua, respon frekuensi tinggi terbatas, yaitu tidak cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi karena responsnya berbeda dari frekuensi rendah. Tidak untuk daya sedang dan tinggi. Penguat operasional tidak cocok untuk aplikasi daya sedang dan tinggi. Berikut ada kelebihan op-amp, hemat biaya, penguat operasional yang dikemas bersifat hemat biaya. Yang kedua, desain sederhana. Penguat operasional hadir dalam satu paket dengan semua karakteristik teknis yang diperlukan tercantum dalam lembar data atau datasheet. Ya, untuk yang ketiga, seberguna op-amp banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti analog termasuk filter, buffer, tegangan, pembanding, dan banyak lagi. Nah, berikut adalah karakteristik karakteristik penguat operasional atau op-amp. Karakteristik faktor penguat atau gain pada op-amp pada umumnya ditentukan oleh resistor eksternal yang terhubung di antara output dan input pembalik. Konfigurasi dengan umpan balik negatif ini biasanya disebut dengan closed loop configuration atau konfigurasi lingkar tertutup. Umpan balik negatif ini akan menyebabkan penguatan atau gain menjadi berkurang dan menghasilkan penguatan yang dapat diukur serta dapat dikendalikan. Tujuan pengurangan gain dari op-amp ini adalah untuk menghindari terjadinya noise yang berlebihan dan juga untuk menghindari respon yang tidak diinginkan. Mari ya. Oh ya, ini ada apa? Sampai ini berapa? Ini bisa lanjut. Selanjutnya pun masih jadi sebenarnya karakteristik. Yes. Berarti aku selanjutnya. Perkenalkan saya Andri Badru Tamami, NRP 3 akan melanjutkan penjelasan yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Sini menjelaskan tentang close loop configuration, open loop configuration. Secara umum
operational amplifier atau OP-amp yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, penguatan tegangan open loop atau AV sama dengan tidak terhingga. Tegangan offset, keluaran output offset voltage atau V00 dengan 0. Impedansi masukan nilainya tidak terhingga. Impedansi output nilainya 0. Lebar pita bandwidth atau BW nilainya tidak terhingga. Karakteristik tidak berubah dengan suhu. Pada dasarnya, kondisi op-amp ideal hanya merupakan teoritis dan hampir tidak mungkin dicapai dalam kondisi praktis. Selanjutnya, cara kerja op-amp non-inverting. Penguat non-inverting bekerja seperti rangkaian pengikut tegangan karena rangkaian ini menggunakan koneksi umpan balik negatif. Jadi, ia memberikan sebagian sinyal output sebagai umpan balik ke terminal input inverting, alih-alih memberikan sinyal output yang lengkap. Komplement dari penguat operasional ini adalah penguat operasional inverting yang menghasilkan sinyal output yang berbeda fase 180 derajat. Rangkaian ini ideal untuk aplikasi penyangga impedansi karena impedansi input tinggi dan output rendah. Dan ini adalah tampilan rangkaiannya. Selanjutnya penguatan tegangan op-amp non-inverting. Penguatan op-amp terutama bergantung pada dua resistor umpan balik seperti R1 dan R2 yang dihubungkan dalam konfigurasi pembagi tegangan. Di sini resistor R1 disebut sebagai resistor umpan balik atau RF. Output dari pembagi tegangan yang diberikan ke pin pembalik penguat operasional setara dengan Pin karena titik Pin dan titik sambungan pembagi tegangan terletak di simpul ground yang sama. Karena itu Vout bergantung pada jaringan umpan balik. Selanjutnya bentuk gelombang op-amp non-inverting. Bentuk gelombang masukan dan keluaran dari bentuk gelombang op-amp non-inverting ditunjukkan di bawah ini. Sinyal yang perlu diubah diberikan ke terminal V dari op-amp, sedangkan terminal min VE dihubungkan ke ground dengan bantuan resistor R1. Tegangan masukan V-in dan keluaran V-out berada dalam fase satu sama lain sehingga perbedaan fasenya adalah 0 derajat atau 360 derajat. Selanjutnya cara kerja op-amp inverting. Operational amplifier atau op-amp inverting adalah rangkaian penguat yang membalik fase sinyal input dengan sudut 180 derajat. Dalam rangkaian ini sinyal input dimasukkan ke terminal inverting minus melalui sebuah resistor input RIN RIN, sedangkan terminal non-inverting terus dihubungkan ke ground. Output op-amp akan mengeluarkan sinyal yang terbalik inverted terhadap sinyal input. Dan ini adalah tampilan rangkaiannya. Selanjutnya pengaplikasian penguat operasional atau operational amplifier. Pertama, komparator atau rangkaian pembanding merupakan salah satu aplikasi yang memanfaatkan penguatan terbuka atau open loop gain, penguatan operasional yang sangat besar. Komparator membandingkan dua tegangan listrik dan mengubah keluarannya untuk menunjukkan tegangan mana yang lebih tinggi. Dan ini adalah cara mencarinya, di mana FPS adalah tegangan jatuh daya dan penguat operasional beroperasi di antara plus PS dan min PS. Dan ini adalah rangkaiannya. Kedua, penguat pembalik inverting amplifier. Sebuah penguat pembalik menggunakan pembalik negatif untuk membalik dan menguatkan sebuah tegangan. Resistor RF melewatkan sebagian sinyal keluaran kembali ke masukan. Karena keluaran tak sepase sebesar 180 derajat, maka nilai keluaran tersebut secara efektif mengurangi besar masukan. Dan ini adalah rumusnya. Lalu sebelahnya ini rangkaiannya, penguatan dari penguat ditentukan dari rasio antara RF dan RIN, yaitu ini ya. Kirim file, coba. Halo semua, nama saya Fania Talita Liandoko, NRP 01. Saya akan menjelaskan tentang penguat non-inverting. Penguat non-inverting adalah kebalikan dari penguat inverting, yang dimana dimasukkan ke input non-inverting, polaritas output akan sama dengan polaritas input.
Dan untuk rumus penguat non-inverting adalah V out sama dengan V in R1 ditambah R2 per R1. Atau ada rumus lain seperti V out sama dengan V in 1 tambah R2 per R1. Selanjutnya adalah penguatan diferensiator. Penguatan diferensial dipergunakan untuk mencari selisih dari tegangan yang telah dikalikan oleh konstanta tertentu.